back again with me, Dian Regina. Nah, di video kali ini vlognya sedikit berbeda ya. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian gimana cara menggunakan komuter di Jakarta. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang kepo banget ya, pengen tahu gimana caranya untuk naik komuter supaya nggak kelihatan nggak tahu banget. Aku akan tunjukin ke kalian, tapi ini baru cuman sebagian aja sih ya, karena ada beberapa stasiun yang perlu transit. Tapi kebetulan jalur aku kali ini pendek aja, jadi aku nggak bisa nunjukin kalian gimana cara transit. Mungkin akan aku kasih tahu di video berbeda. Dan juga di komuter ini aku udah suka banget sih ya, bener-bener bagus banget komuter dan stasiun di Jabodetabek belakangan ini, karena memang lebih bagus daripada 8 atau mungkin 10 tahun yang lalu ya, yang kayak masih berantakan banget. Sekarang udah bagus banget dan hampir sama sih semua fasilitasnya di stasiun yang udah ada. Nah, untuk video kali ini aku juga nggak bisa di kereta ngomong karena peraturan di komuter ini juga cukup tegas ya. Kita nggak diizinkan untuk berbicara baik melalui telepon ataupun secara langsung di dalam kereta. Jadi aku mau tunjukin sedikit ke kalian gimana sih cara naik transportasi komuter di Jakarta. Oh ya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe di channel aku, please subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di like dan di share ya. Ini adalah stasiun kedatangan aku, yaitu stasiun Cakung. Tadi aku berangkat dari stasiun Cibitung, tapi aku nggak sempet bikin videonya. Nah, untuk di stasiun zaman sekarang nih udah banyak banget deh toko convenience store dan toko-toko makanan gitu. Semakin besar stasiunnya, semakin lengkap lagi jajanan dan toko-tokonya. Tapi di stasiun Cakung cuma ada Alfa Express aja. Nah, ketika kita naik tangga, kita bakalan sampai di aula kedatangan ini. So, yuk kita lihat-lihat bagaimana sih suasana aula kedatangan di stasiun Cakung ini. Kalau misalnya kalian belum pernah naik komuter dan sama sekali nggak punya kartu flashcard atau e-money, kalian harus banget ya datengin loket ini untuk beli kartunya. Di sini kalian juga bisa top up secara mandiri kartu kalian. Untuk kartu multi trip, kalian bisa top up di mesin yang ini. Dan untuk kartu harian atau single trip, kalian harus top up di vending machine yang ini. Dan di sini kalian harus perhatikan ya, jaga jarak. Ini adalah kartu e-money yang aku beli di Indomaret. Of course, aku bisa top up di Indomaret, tapi minimal itu Rp50.000. Tapi sekarang aku udah bisa top up melalui Tokopedia, karena ada minimalnya itu cuma Rp10.000 doang, jadi murah banget. Dan ini adalah contoh kartu multi trip. Kartu ini bisa dipakai untuk lebih dari 1 kali perjalanan, dan kalau misalnya habis bisa di top up, dan masa berlaku kartu ini tuh lebih panjang daripada kartu single trip. Ini adalah kartu single trip khusus untuk komuter ya. Kalian harus membayar uang jaminan sebesar Rp20.000 plus harga tiket. Ketika kalian sampai di stasiun kedatangan, kembaliin kartu ini, jadi kalian bisa klaim kembali uang jaminan Rp20.000 kalian. Kalau misalnya kalian kembaliin kartu ini lebih dari waktu 7 hari, otomatis kalian nggak bisa ngedapetin uang jaminan Rp20.000 kalian, dan kartu ini otomatis menjadi milik kalian. Sebelum kalian memasuki area stasiun, kalian akan dicek suhu dulu seperti bapak itu. Terus perhatikan ya, lampu di palang pintunya ada hijau dan merah. Kalau yang hijau berarti kalian bisa menggunakan palang pintu itu. Tempelin kartunya di atas tulisan tempel di sini. Ketika sudah muncul saldo, dorong aja, bisa deh kalian keluar atau masuk stasiun. Menurut aku pribadi, stasiun Cakung ini termasuk luas ya, karena nggak semua stasiun seluas ini tapi sama-sama bersih. Pihak KAI juga menyediakan berbagai macam informasi, silahkan ya kalau misalnya kalian mau baca. Dan juga ada fasilitas ngecas handphone, jadi kita nggak perlu bayar buat ngecas. Fasilitas toiletnya bersih banget, pokoknya beda banget sama stasiun zaman dulu. Dan juga ada musolahnya, bersih juga kok. Untuk mengakses ke peronnya, kalian bisa lewat tangga, tapi perhatikan ini peron kemana gitu ya, karena kalau misalnya kalian salah turun peron, kalian salah naik kereta. Dan juga ada elevatornya, serta ada eskalator. Sebenarnya aku udah sampai di stasiun tujuan, cuman aku pengen kalian bisa ngebayangin gimana rasanya turun dari eskalator menuju peron gitu ya, sambil nunggu kereta. Yuk lah, mari.
Jujur, aku salut banget sama PT KAI karena berkomitmen banget untuk menjaga kebersihan stasiun kereta. Mau sepi, mau rame, petugas kebersihannya itu selalu bersih-bersih dan ngepel. Mau di stasiun, mau di dalam kereta, pokoknya selalu bersih-bersih. Kalian kalau misalnya nunggu kereta harus berada di belakang garis putus-putus atau di belakang garis kuning ini ya, untuk keselamatan kita sendiri. Yeay, keretanya akhirnya udah dateng. Ini kereta menuju Manggarai atau Jakarta Kota. Gimana, udah mulai berasa belum kayak di Tokyo gitu ya? Ya elah, apaan sih Dian, ke Tokyo aja belum pernah. Nah, PT KAI itu memberikan perlakuan khusus untuk wanita, yaitu gerbang pertama dan gerbang terakhir hanya untuk wanita. Dari dulu nih ya, aku nggak pernah sih ngelihat ada pria gitu memaksa berada di gerbang wanita. Ya kali, berani ngadepin emak-emak. Beruntung banget ini komuternya lagi sepi ya, jadi aku bisa bikin video puas banget tanpa mengganggu privasi orang lain. PT KAI itu menyediakan banyak banget informasi selama perjalanan di dalam komuter, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Di setiap atas pintu kereta ada peta rute KRL komuter ya, jadi kalian bisa tahu stasiun selanjutnya itu di mana. Tapi kalau misalnya lagi penuh gitu ya dan kalian gak bisa lihat peta ini, tenang aja, karena masinis itu nggak ada berhenti-berhentinya buat ngasih tahu stasiun selanjutnya itu apa. Jadi jangan khawatir, kalian bakalan kelewatan stasiun tujuan kalian. Physical distancing juga berlaku loh di dalam komuter lain. Nah, kalau di lantai kalian lihat tanda bulat merah itu berarti kalian nggak boleh berdiri di situ. Sedangkan kalau di sofa ada tanda orang duduk di silang, kalian nggak boleh duduk di atas sofa itu. Perhatikan juga di masing-masing gerbong ada tempat duduk prioritas yang diprioritaskan untuk orang tua, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan juga ibu menyusui. Well, mungkin kalian akan merasa sedikit insecure karena ketika komuter rame dan kalian gak bisa ngedapatin tempat duduk, mau gak mau kalian harus berdiri dan memegang ring ini. Ya udah nggak apa-apa, kita harus berpikiran positif. Pokoknya ketika kalian sampai di stasiun tujuan, langsung cuci tangan dan pakai hand sanitizer ya. Jujur aku adalah anak komuter lain ya, aku suka banget naik komuter lain karena nggak kena macet cuy, terus adem gitu loh. Kalau misalnya mau main jauh-jauh tuh paling ya cuman mikir mesti transit di stasiun mana, udah nggak perlu mikirin macet. Dan biasanya tuh on time, sesuai dengan jadwal. Selain itu juga relatif lebih aman dibandingin kendaraan umum lainnya. Di sini tuh ada Satpol PP di setiap gerbong dan juga bertebaran di stasiun. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu mesti naik dari peron mana, turun kemana, transit di mana, kalian tanya aja sama mereka amat sangat membantu banget sampai kalian ngerti. Kalau kalian perhatikan, kalian pasti jarang banget kan dengar berita-berita atau masalah isu yang terjadi di komuter lain, karena memang PT KAI itu serius banget ya dengan isu sekecil apapun yang ada di komuter lain. Pokoknya kalau misalnya kalian masih ragu buat naik komuter lain atau kalian datang ke Jakarta dan lagi jalan-jalan di Jakarta dan sekitarnya, please banget cobain komuter lain sebagai pengalaman kalian, itu bener-bener worth it banget. Dan harganya tuh murah banget gitu ya, aku aja dari Cakung ke Bogor cuma 7.000. Masih ada pembangunan di beberapa stasiun, cuman aku sih nggak merasa terganggu karena toh ini untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan aku khususnya sebagai penumpang yang membayar hanya 3.000 ya rata-rata dalam setiap perjalanan aku. Kerennya lagi nih ya, perlintasan kereta yang dulu tuh bikin macet banget karena nungguin kereta gitu ya, karena memang jalur keretanya tuh padat, sekarang udah digantiin dong dengan jalan-jalan layang. Jadi kemacetan karena perlintasan pintu kereta api tuh udah kayaknya dikit banget sih ya, jarang banget. Pokoknya kalian nih terutama yang buat jalan-jalan doang ke Jakarta, please banget kalian muter-muter aja menggunakan komuter lain, it's very worth it. Jalur 2 kita berangkat.
Sekian potret kehidupan aku sehari-hari menggunakan komuter lain. Aku harap kalian suka banget sama vlog aku kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu dong, karena subscribe itu gratis dan gampang banget, tinggal pencet doang. Jangan lupa kalian like serta kalian share ya videonya. Kalian juga bisa request di kolom komentar bawah kalian pengen aku naik kendaraan umum apa lagi sih di Jakarta. Atau mungkin kalian pengen tahu rekomendasi-rekomendasi tempat yang asik-asik banget buat dikunjungin di Jakarta. Just let me know on the comment below ya. Kalau rame aku tinggal choose doang ke sana. So, jaga-jaga kesehatan. See you next time on my next video. Bye-bye.